bajunya. Mi, Dulu jualan baju. kipas, Mi. Aku pakai jilbab nah. Jualan kipas. Kipas dan harus kipas. Iya. Najmi sekarang merewok kan ya? Ini kipas laptop. Bud. Najmi bawa gading gajah. Gading gajah. Bud. Apa dia Farid? Direkam ini, weh. Jangan masing-masing ngomong, weh. Kamu tuh aduh ya Nitip gading gajah, nitip gading gajah. Bud. Nah, Rangga ada diakui Kak Budi. Oh, Kak Budi, ada Rangga nah, manggil. Bagus minyak berewok, bawa ke Palembang. Ada aku pakai. Keturunan Bawa. asli ini. Bawa wadoyo. Minyak lintah. Oke, kita mulai yuk. Sela tadi lanjutkan, Serul. Tadi Sela kepotong kan tadi. Iya, Sela. Oke, dulu tunggu Selanya. Ada Selanya. Halo, Sel. Aku nak ada ini juga nih, nyampaikan pendapat aku. Lanjut lagi, Sel. Tadi kepotong. Sel. Maaf yo. Salah limit. Lanjut. Jadi kalau menurut aku sih kesimpulannya itu tadi bagaimana media dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. Karena peran media itu sebagai komunikasi, salah satunya sebagai komunikasi, yaitu tadi caranya sebagai guru kita memanfaatkan media bukan hanya untuk PPT saja, tapi juga bisa bikin video, bisa juga bikin film pendek. Dan itu juga beberapa kali lihat ada guru-guru yang sudah bikin film pendek ala media, ala apa ya, pelajaran mereka. Kalau ada pelajaran bikin video pendeknya kayak modelnya itu kayak karikatur gitu. Jadi kan kita lebih senang belajar dengan hal yang seperti itu. Terus abis itu ada modelnya, terus ada badannya, dan juga Sel, sorry Sel, bentar Sel. Marwan, mic-nya Marwan. Apa? Bentar. Marwan, mic-nya mute dulu. Kasihan Sel lagi ngomong, gak kedengeran. Ya, diulang lagi nih, Srul. Jadi intinya kalau aku baca beberapa jurnal tadi, kan pada hakikatnya kan media pembelajaran juga termasuk media motivasi. Nah, jadi bagaimana sih cara meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa itu? Nah, caranya yaitu menggunakan media yang baik dan benar. Nah, caranya bukan hanya membuat PPT aja, guru juga bisa bikin film pendek, video juga, terus habis gitu ada modelnya juga, mereka juga bisa bikin bagan, mereka juga bisa bikin gambar dan juga poster. Filmnya juga kan sesuai dengan kreativitas guru tersebut, Strul. Jadi ada yang bikin film kayak ala-ala animasi, karikatur gitu. Jadi kan itu bisa meningkatkan motivasi dan juga membawa pengaruh yang baik di psikologis anak tersebut gitu. Dan menurut aku soal ini ada hubungannya sama tugas-tugas media yang sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Sela. Yang lain? Izin menambahkan, Surul, menurut aku. Tadi kan sudah disimpulkan oleh Sal. Serul, ada yang nak nambah ke Serul. Laju Ardi laju. Itu silakan. Si Nenes nak nambahin tadi. Bud, udah bener. Kak Budi, direkam ini Kak Budi. Halo, Surul. Ini kan. Ya lanjut, Nes, lanjut. Kalau menurut aku tadi Halo, kan lanjut, Nes, lanjut. Bagaimana media dapat. Halo, dengar nggak? Ada. Dengar. Putus-putus. Dengar nggak?
Siap, lanjut Ada, Nes, lanjut. Gila. ada. Tadi kan pertanyaannya bagaimana media dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. Nah, kalau menurutku dengan adanya media, peserta didik itu dapat termotivasi untuk belajar. Contohnya tuh kalau dalam penjas ketika pelajaran lari atau pelajaran lompat, kan biasanya guru lebih inovasi buat cari kun. Tahu kun kan yang kayak kerucut itu loh. Itu tuh buat lompat-lompat. Kun itu siswa tuh lebih putus, belum punya pacar kok udah putus. Ya maksudnya gitu. Dengan adanya kun itu peserta didik lebih termotivasi gitu loh. Terus kalau contoh lain dari materi, kita bisa bikin peta konsep atau map gitu kan, agar lebih menarik juga, ada gambar-gambarnya gitu kan, peserta didik anak SD gitu kan lebih suka kalau banyak gambar gitu. Terus tambahan lagi waktu kita bikin video atletik yang lari itu loh, dari start terus lari dan finish, itu kan juga termasuk dalam media pembelajaran juga. Kita dituntut buat gimana caranya upload di YouTube, kita gimana caranya bikin video, ngedit video, dan bikin video itu lebih menarik buat dilihat oleh peserta didik. Itu sih menurut aku. Jadi di media pembelajaran ini, waktu kita atletik juga termasuk contoh dalam penerapan media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi untuk belajar. Gitu sih menurut aku. Dengar nggak? Kayaknya Baik, putus-putus. terima kasih. Baik, terima kasih Nes. Ada yang ingin menambahkan kembali sebelum kita menyimpulkan? Aku boleh nambahin dikit ya. Mutia, biasanya Mutia nih kritis. Ya, Putri, Asa, Aku. ayo. Siapa Kapan nih? lagi Ini siapa dulu Kuota, nih? Srul. Izin. Dila dulu deh. Oh iya, lanjut. Kan Ardi Juliansa. Ya enggak lah. Lanjut. Laju. Yang mana saya sih dulu ini? Yang satu. mana? Dila. Ladisper. Ya, Dila. Lanjut Dila. Tapi aku nggak ada ini bahan penelitiannya, soalnya pengalaman sendiri. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dil, kan itu menurut Boleh, kamu. silakan. Oh ya, jadi waktu aku sekolah itu kan Kok di mute? jadi Ya, lanjut. waktu aku sekolah itu ada salah satu guru yang buat dia itu media pembelajarannya itu dia konsepnya, kedengeran nggak? Ya, lanjut. Oke. Cara guru aku yang ini media pembelajarannya, jadi kita tuh dibuatin akun satu-satu, satu siswa itu satu akun. Nah, di akun ini kita bisa kumpulin tugas di situ, beserta bisa chatan sama teman yang lain. Jadi terus juga bisa bisa naruh foto, cuman ada limitnya gitu. Maksud aku di sini media pembelajarannya itu kayak pas mata pelajaran yang itu kita jadi lebih nunggu karena seru pada saat pelajarannya itu. Itu sih. Tapi nggak ada itu. Nggak sih. Bisa dipahami. Siap, paham. Oke. Itu aja. Baik. Terima kasih. Dari beberapa kali pendapat tadi dapat kita simpulkan kan bahwa media pembelajaran ini sebenarnya berperan penting motivasi dan semangat belajar dari siswa didik, peserta didik. Yang masih jadi pertanyaan itu bagaimana masih belum kita temukan itu jawabannya bagaimana. Nah, kan sesuai dengan seperti yang dijelaskan Fadila tadi, pastikan kita di setiap sekolah itu kan punya satu guru yang kayak gitu, yang kita tunggu-tunggu gitu kan, yang kita tunggu-tunggu setiap pelajaran itu asik gitu, yang mana ya, yang pokoknya yang kita tunggu-tunggu gitu, yang aduh kayak cepet pelajarannya itu, aduh kok cepet abis gitu kan.
Nah, yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan dari pengalaman-pengalaman seperti itu sebelum kita melihat kepada jurnal penelitian. Srul, Boleh nambahin nggak? izin Mas menjawab. Bro, kalau menambahkan Silakan Yang satu-satu. cewek dulu. Satu. nih. Alisa dulu, Alisa. Alisa dulu ya, Alisa. Ya udah lanjut ya. Aku dulu ya. Ardi nggak apa-apa tadi. Alisa Kasihan dulu, Ardi. Alisa dulu. Ardi suruh Aku diam dulu aja. ya. Alisa. Aku nambahin dikit kok. Ini aku nggak berdasar jurnal tapi berdasar aku sendiri. Yang aku tahu setiap guru tuh punya RPPH. RPPH itu rancangan program pembelajaran harian. Jadi di atas RPPH itu ada RPPM. RPPM itu rancangan program pembelajaran mingguan. Jadi setiap guru itu sebelum awal tahun, sebelum pembelajaran awal itu biasanya dia merancang tema-tema. Jadi kalau aku sendiri sih, misal nih tema yang mau diangkat tuh apa. Jadi tahun ini apa nih yang paling ngetren duluan. Jadi kita bisa angkat temanya. Misal tahun ini kan pandemi, jadi kita ambil tema COVID. Kayak gitu. Kalau di aku ya, aku nggak tahu di jenjang-jenjang SD, SMP atau SMA, tapi yang aku tahu setiap guru tuh punya RPPH dan RPPM. Nah, kalau aku di TK sendiri ya kayak gitu. Jadi program pembelajarannya kita angkat temanya, kita tentukan media pembelajarannya seperti apa. Terus ini biasanya kalau semisal gurunya lesu, muridnya juga ikut lesu. Guru tuh juga sebagai media pembelajaran kan. Jadi kalau semisal dari gurunya sendiri nggak enak cara ngajarnya, masuknya juga nggak enak, ya pasti bakal nggak enak juga. Biasanya kalau anak-anak jenuh, ini kayak tau nggak sih kayak senam-senam gitu, senam-senam kecil biasanya ada kan yang latih konsentrasi mereka lagi, bangkit lagi. Tapi balik lagi sih kalau kata aku, media pembelajaran tuh mau segimanapun inovasinya, kalau misal gurunya bawaannya nggak enak ya balik lagi nggak bakal enak gitu. Dan temanya juga, kalau temanya stagnan di situ doang, cuman itu aja, ya pasti bakal bosen sih kalau menurut aku ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alisa. Tadi ada yang ingin menambahkan kembali, bukan? Kepada Ardi, boleh dipersilakan. Halo. Mohon maaf Srul. Tadi itulah sudah pengen nambah tapi lah ditambahi galau banyaknya tadi itu. Jadi lagi mikir lagi nih apa yang ditambah ke. Oke, baca dulu ya. Siap. Baiklah teman-teman, ada yang sudah melihat jurnal penelitian. Boleh, Nazmi, izin silakan. menambahkan. Siap. Di sini kan saya baca jurnal dari UNESA ini. Saya bacanya pembelajaran dengan menggunakan media dapat menyederhanakan masalah, terutama dalam menyampaikan hal-hal baru dan asing bagi siswa. Dari beberapa hal yang diuraikan di atas dapat disebutkan bahwa media pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan minat belajar siswa. Jadi, sebenarnya media pembelajaran itu membuat peserta didik itu termotivasi itu mungkin karena cara penyampaiannya juga beda-beda mungkin setiap guru ya. Terus juga efektif sama efisiennya gitu. Percuma aja misalnya bikin media pembelajaran bagus, cuman isinya gimana ya, terlalu ribet gitu. Mungkin sini lebih mengacu kepada efisiensinya aja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Alvin. Ada yang ingin menambahkan kembali? Ya, Pis, suaranya lagi putus-putus, Pis. Halo, Pis. Ya, masuk suaranya tapi putus-putus. Suaranya, Pis, suaranya dikondisikan. Baik, kita skip dulu. Yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Alfarid biasanya. Putri. Halo?
Halo Isma, halo Isma. Apa Srul? Mutik. Boleh, kalau boleh ingin menambahkan, boleh. Silakan Bima. Sudah kesimpulan belum? Kesimpulannya belum ketemu Bim. Izin Srul ya? Ya boleh. Oh belum, nyimpulkan kan cepat nyimpulkan. Siap. Jimpul terakhir sekali, jimpul. Iyalah, pasti itu. Jadi izin Srul untuk bagaimana meningkatkan media sebagai minat dan motivasi untuk siswa. Menurut saya pribadi itu kita harus ada indikatornya dulu. Apa indikator untuk meningkatkan media itu sebagai motivasi? Terutama yang pertama itu kemauan untuk berbuat. Di media itu kita nak totalitas dah untuk di dalam media itu. Misalkan Cak Uji Sela tadi buat animasi, itu nak totalitas apa tidak? Itulah tadi mengenai kemauan untuk berbuat. Kemudian jumlah waktu yang disediakan untuk belajar, jumlah waktunya itu banyak tidak. Selanjutnya kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain. Nah, kewajiban tugas yang lain untuk fokus untuk melaksanakan media pembelajaran itu. Selanjutnya ketekunan. Nah, ini indikator-indikator yang harus kita tanamkan untuk bagaimana meningkatkan media itu sebagai motivasi dan minat. Kemudian ada komponen-komponennya juga, Srul. Ada 3 komponen motivasi belajar. Yang pertama komponen harapan. Nah, misalkan untuk meningkatkan media supaya minat dan siswa itu naik motivasinya, kita harus kasih harapan. Entah harapan misalkan kita melakukan ini dampaknya baik, hasilnya positif. Kemudian komponen nilai. Kita melakukan ini kita bakal dapat nilai yang besar. Kemudian komponen afektif. Nah, komponen afektif ini berhubungan dengan reaksi emosional siswa ketika menghadapi pelajaran dan tugas. Jadi ada indikator, kemudian ada komponen motivasi belajar. Yang ketiga tadi, komponen harapan, komponen nilai, dan komponen afektif. Terima kasih, Srul. Atau apa gitu? Oi Bima, apa dia yang nggak tahu kau totalitas bakat? Nggak ngerti Kak. aku. Silakan Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya, nama saya Emilia Waalaikumsalam. Krisnawati. Siap. Saya ingin menambahkan media itu untuk pembelajaran bagi anak-anak sebenarnya ada positif dan negatifnya ya. Di sini saya ingin menambahkan pengaruh buruk media bagi anak-anak. Saya membaca jurnal di sebuah jurnal, ini ada pengaruh buruk media bagi anak-anak dan pelajar. Pertama, karena dampak buruknya media, susah bersosialisasi bersama teman-temannya. Karena dia sibuk menggunakan telepon, HP-nya, atau laptopnya untuk lebih fokus bermain-main. Terus kedua, waktu ibadahnya sering diundur-undur. Ketiga, jarang berbincang-bincang dengan teman sebayanya karena menurut dia lebih enak, lebih gimana ya? Lebih enak bermain sosial media dibanding harus berbincang-bincang dengan teman sebayanya. Keempat, itu menimbulkan malas belajar. Ah, udahlah, di Google aja, cari, ketik aja. Ah, udahlah, pasti ketemu jawabannya, lihat aja videonya langsung, gitu. Kelima, salah memanage waktu sehari-hari, apalagi bagi pelajar yang belum bisa menggunakan waktunya bermain-main dengan kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, salah dalam menggunakan media sosial tersebut. Contohnya yaitu digunakan sebagai media untuk menonton film porno atau yang sebaiknya. Misalnya merusak moral pelajar apabila mereka tidak bisa mengendalikannya. Ya itu saja mungkin Kakak, terima kasih. Dan negatif dan positif negatifnya gitu. Izin Srul menyanggah Emil. Baik, silakan Anis. Nah, kalau menurut aku sih yang dikata-katakan Emil tadi untuk poin 1, 2, 3 dan yang terakhir itu tadi lebih ke
pengaruh media ke kehidupannya, bukan media pembelajaran itu nah. Tidak sih? Itu tuh kayak media teknologi yang lebih pengaruh ke kehidupan anak-anak sekolah kayak gitu. Bukan yang kita bahas kan tentang media pembelajaran. Berarti media pembelajaran tuh suatu media yang digunakan pada saat proses belajar dan mengajar, ya kan? Benar Tapi kalau yang dikatakan sekali. Emil tadi lebih mengarah ke kayak kayak pengaruh gadget, enggak sih? Pengaruh gadget di kehidupan ini kan anak-anak sekolah kayak itu. Yo, setuju aku sama Anis. Soalnya sudah menyimpang dari topik kita hari ini dah. Topik kita kan hari ini bagaimana media dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. Masuk juga di judul salah dalam penggunaan media. Tapi kan kita belum mendapatkan kesimpulan, belum mendapatkan yang bagus. Siapa yang ngomong nih, Ti? Ya, di sini kan kita kan dari tadi kita kan mikirnya tuh kan baik positif terus, tapi kita nggak pernah mikirin apa sih dampaknya untuk pendidikan gitu. Ya contohnya tadi misalnya di poin ketiga aku bilang, oh pelajaran ibu ini cari aja di Google gitu kan, klik aja gitu kan. Jadi dampak untuk anak-anak ke depannya itu kayak pelajaran ini gitu kan mudah gitu, cari aja di Google ntar tulis gini. Jadi membuat anak itu males gitu, itu dampaknya gitu. Izin ya. Tapi kan yang kita bahas kan lebih ke media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Semisalnya kayak PowerPoint gitu kan, atau video animasi tentang pelajaran itu. Bukan ke kayak sosial media yang dikatakan Emil tadi. Kecuali kalau kita membahas tentang sosial media, wajar kayak sosial media mempengaruhi kehidupan kita. Sudah cari di Google atau jadi bermalas-malasan itu wajar. Tapi kan ini kan lebih di konteks di dalam kelas gitu. Baik. Oke, baik kita simpulkan saja ya. Benar yang dikatakan oleh Anissa tadi. Kalau itu tuh lebih ke dampak negatif dari media, bukan kepada pembelajaran. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih kepada saudara Emil yang sudah memberikan pendapatnya. Bagus Emil, aku dukung. Seru. Ya, silakan Put. Kalau masih ada yang ingin menambahkan. Kan aku saya Putri Anggraini. Tadi saya sudah membaca beberapa jurnal dan ada beberapa yang saya tandai. Contohnya dari salah satu Sidik Bagas tahun 2018 itu menjelaskan ada beberapa poin. Dia menjelaskan yang pertama memperjelas penyajian materi agar tidak hanya bersifat verbal. Jadi bagaimana media dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. Jadi kita tuh nggak hanya verbal tuh hanya secara tulisan. Mungkin kalau saya sendiri dikasih PowerPoint dan PowerPoint-nya itu penuh sama tulisan, saya nggak minat dalam belajar. Mungkin ditambah animasi, video, dan lainnya. Terus yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta daya indera, ruang dan waktu. Media pembelajaran kan seperti sekarang kita melakukan Zoom, ini adalah contoh manfaat dari media pembelajaran. Asrul di Palembang, saya di Lubuk Karet, Endang di Sulawesi, itu adalah kan untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Kita tidak mungkin berkumpul di satu tempat untuk melakukan pembelajaran di saat pandemi sekarang. Dan solusinya adalah dengan media pembelajaran yaitu Zoom. Yang ketiga, penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif anak didik. Contohnya begini, setiap guru tuh harus memberikan media pembelajaran yang berbeda-beda. Mungkin hari ini kita praktek, besoknya lagi PowerPoint, besoknya lagi video. Jangan hanya tiap pertemuan dikasih PPT yang semuanya tulisan semua. Terus tuh mungkin contoh waktu saya sekolah di SMA dulu, kami disuruh membuat media pembelajaran sendiri. Kita dituntut untuk sekreatif mungkin, dan semua peserta didik harus wajib untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi semua peserta didik itu tidak ada yang tidak berbicara. Itu. Yang keempat, menghindari kesalahpahaman terhadap suatu objek dan konsep. Jadi media pembelajaran ini bisa
biar tidak salah paham. Contoh kan, misal anak SD nih nggak tahu gimana bentuk planet Pluto, planet Mars, kita bisa memberikan media kayak contoh gambar, kita bawakan modelnya seperti itu. Yang kelima, apa ini? Menghubungkan yang nyata dengan yang tidak nyata. Aku juga bingung ini kayak mana jelas kayak. Coba ada yang bisa bantu enggak sih? Saya kurang paham dengan yang bagian 5 yang dari sidik bagas. Itu yang menghubungkan yang nyata dengan yang tidak nyata. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu untuk bagian 5 itu menjelaskan. Mungkin yang dimaksudkan dari itu kan tentang media pembelajaran yang nyata dan tidak nyata ya, kayak yang dikasih tahu Ibu waktu berapa pertemuan yang lalu kan ada media pembelajaran yang bisa kita tahu wujudnya, ya kan? Yang bisa kita lihat wujudnya itu kan nyata jatuhnya kayak itu. Kalau yang cuman kita kayak yang cuman kita bayang-bayangin baik itu kan tidak nyata. Balik lagi ke materi yang Ibu kasih tahu berapa minggu yang lalu sih. Ya mungkin kesalahan saya agak telmi, jadi melupakan. Jadi kesimpulan dari beberapa tadi, dengan menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar, membantu untuk memperbesar interaksi antara peserta didik, antara pendidik dan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien, dan meningkatkan mutu pendidikan. Terus pemilihan media juga berpengaruh untuk motivasi dan minat belajar peserta didik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri. Dimohon untuk Saudara Putri nanti jurnalnya yang dibaca itu mohon disimpan dulu, nanti boleh dikirimkan ya, untuk sebagai referensi kita, diskusi kita pada hari ini. Ada yang ingin menambahkan kembali atau menyanggah dari pernyataan dari Saudara Putri tadi? Ya, itu kan pendapat kita masih kan, ini kan masih pendapat kita masing-masing. Nanti di akhir sesi baru kita buat kesimpulan. Nah, di sesi sekarang ini tolong dikeluarkan semua pendapat-pendapat kalian. Jadi memang kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah hasil dari diskusi kita sama-sama. Yang lain, tadi sudah ada beberapa pendapat yang sudah lebih mengarah ke sana kan, pendapat dari Saudara Bima, Saudara Putri, Saudara siapa tadi ya, pokoknya dan lain-lain tadi. Nah itu sudah lebih mengarah ke sana tadi, Saudara ya Dila, Emilia, woi. Halo, ada mungkin di sini kita buat pertanyaan baru ya, yang lebih mudah untuk dicerna kan. Bagaimana cara media meningkatkan motivasi pelajar mahasiswa? Cak mana itu? Bagi kita. Mahasiswa apa siswa? Salah. Bagi siswa, maaf. Bagaimana media dapat meningkatkan motivasi? Kok itu lagi ya? Bagaimana cara media meningkatkan motivasi belajar siswa? Dengan cara apa sih media itu bisa bisa buat kita? Nah, contoh di saat kita sekolah dulu kita tuh ngapa sih kita bisa termotivasi untuk belajar? Misalnya kita belajar bahasa Inggris karena apa? Atau kita belajar simulasi digital misalnya kan TIK kan. Nah, itu karena apa? Karena mungkin di situ lebih, atau dosennya, sistem pembelajaran dosennya itu yang enak, atau dengan cara membuat video pembelajaran terus yang mudah kita cerna, ataupun apa gitu. Mungkin ada yang ingin menambahkan pendapat dari pernyataan saya tadi? Srul. Ya, silakan. Ya, Srul. Mungkin bersaran. Ardila jadi nggak jadi. Mungkin memberikan saran ya, Bro. Boleh, silakan. Memberikan saran ya, Bro. Mungkin lebih dikerucutkan, dan tadi kan kita bahasnya ke umum. Mungkin lebih spesifik ke penjasnya sekarang. Oke, baik. Ya. Baik, silakan. Kalau yang punya pendapat demikian. Nanti kita langsung sambungkan Al-Hafiz, ganti kartu Triwipis. Bagus dari ngajar rumah kau, jangan pakai semat mongkonya. Halo. Dari tadi Pis, suara kau tuh Pis.
Yang lain mungkin Info habis itu pakai XL. Ardi ngomong Oke. Ardi. Jangan Baik, nambah-nambah. terima kasih. Oke, Saudara Lanang, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari beberapa pernyataan teman-teman tadi? Mungkin bisa disimpul. Oke. Oh, lanjut tapi. Lanjut. Lanjut, Pis. Oke, hilang lagi jaringan kau. Ajalah. Jelas gak suara? Ya, jelas, Pis. Besar badan kau soalnya. Jelas. Oke, menurut aku media pembelajaran itu untuk memotivasi. Apalagi ke arah penjas nih kan. Kayak pelatih sama atletnya. Salah satunya itu. Mungkin kalau udah cara tekniknya dalam latihan tersebut. Mungkin pembelajarannya itu dari menurut aku. Siap. Mungkin bisa saya luruskan. Maksud dari Alapis itu mungkin di sini konteksnya sebagai pelatih ya, bukan sebagai tenaga pendidik. Di sini yaitu dengan cara pelatih itu memotivasi siswa tadi, memotivasi atlet tadi dengan cara menontonkan video pertandingan atlet yang lebih, contoh ya, misalnya atlet atletik itu yang Usain Bolt misalnya kan, misalnya dari Zohri itu kan udah 10 detik dalam berapa ratus meter itu kan. Nah, kalau itu dimotivasi dengan cara menontonkan video Usain Bolt tadi. Nah, itu dalam konteks sebagai atlet kan. Nah, di sini kita langsung aja berbicara kepada konteks sebagai tenaga pendidik biar tidak susah dalam mengambil kesimpulan nanti. Itu sebagai contoh dari pelatih dengan atlet aja gitu. Mungkin Saudara Lanang tadi ada yang ingin menambahkan tadi? Oh, baik, mohon izin kawan-kawan menyampaikan inspirasi ya, menyimpulkan lah ya. Siap. Nah, jadi guru yang menyampaikan materi dengan menampilkan slide atau video sesuai dengan materi pembelajaran. Misalnya materinya tuh tentang olahraga, misalnya tentang bola kayak ditampilkan lah, misalnya video Ronaldo dribbling apa misalnya ya. Dribbling. Jadi siswa itu lebih antusias mengikuti pembelajaran karena membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan atau membosankan, Wak. Oke, itu Wak dari aku. Terima kasih. Siap. Terima kasih kepada Saudara Lanang. Baik, di sini kita langsung aja menuju ke kesimpulan ya. Kita buka 2 pernyataan lagi ya yang tentang menyimpulkan tentang pernyataan lebih ke penjaskes ya, bagaimana media dapat meningkatkan motivasi dan belajar pada mata pelajaran penjaskes gitu. Ada yang bisa memberikan statement, memberikan pendapat, atau mengutip dari buku? Silakan menghubungkan kepada beberapa pendapat dari teman-teman tadi. Ada yang bisa menghubungkan kepada pelajaran penjaskes. Ayo teman-teman. Mungkin kan kayak Al-Hafiz tadi kan, masalah pengalaman kan. Contoh, waktu dulu saya ngasih sekolah, guru saya, dia sering menyampaikan pengalaman pribadinya sebagai siswa. Dia mendapatkan juara 1, dia mendapatkan penghargaan ini, penghargaan itu, atau apa untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar. Jadi, kayak mana ya? Jadi, peserta didik mungkin lebih bersemangat, mungkin, atau bisa mengiming-imingi kalau untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar tuh. Mungkin saya sebagai tenaga pendidik ke peserta didik memberikan reward. Mungkin nanti misalnya siapa yang bisa membuat video pembelajaran yang bagus dalam kayak kita kemarin contoh video pembelajaran atletik, saya akan memberikan reward berupa nilai yang bagus atau tidak memberikan sesuatu lah agar semua siswa termotivasi untuk berlomba-lomba meningkatkan
prestasinya. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Saudara Putri. Serul. Ada yang ingin menambahkan kembali? Boleh, silakan itu. Siapa? Ardi. Boleh, silakan. Ya, kalau ini menurut pengalaman aku ya, itu tuh apa namanya media pembelajaran itu juga tergantung juga apa namanya dari kelompok golongan umurnya juga, dari yang SD, dari yang SMP, yang SMA. Kita tidak bisa menyamaratakan media pembelajarannya tuh yang kayak apa. Jadi perlu penelitian juga kalau misalnya anak SD ini ya, kayak mana sih supaya mereka tuh tertarik sama dan punya motivasi untuk belajar matematika, nah contohnya. Kayak mana sih caranya? Itu juga perlu kita cari tahu juga. Untuk anak SD, SMP kan beda-beda, tidak sama. Itu Wesrol. Baik, terima kasih kepada Ardi. Mungkin maksudnya di sini adalah kita tidak bisa menstandarisasi gitu kan, menstandarisasi dari media pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa. Itu harus berdasarkan golongan. Ya, misalnya SD itu sesuai dengan porsinya lah. SD itu kita kasih dengan porsi SD, SMP juga begitu demikian, dan SMA juga demikian. Baik, itu pendapatnya yang sudah sangat baik. Ada yang ingin menambahkan kembali sebelum kita menuju ke kesimpulan? Ayo teman-teman. Ajang kita diskusi ini jarang momennya, jadi belajar kita untuk ngomong, untuk mengeluarkan pendapat tuh di sini. Halo? Halo? Izin Zrul.